Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fazahari Murtanto dengan NPM 2008260213. Di sini saya akan menjelaskan mind map pada tugas blok Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, and Digestive System dengan judul mind map saya Respiratory System. Nah, yang pertama itu ada anatomi dari respiratory system. Jadi anatomi respiratory system ini terbagi menjadi dua, ada yang atas dan juga yang bawah. Yang atas itu terbagi menjadi organ nasus, faring dan juga laring. Kemudian yang bawah terbagi menjadi trakea, bronkus dan juga pulmo. Kemudian ada pun fisiologi dari sistem respirasi ini. Yang pertama itu ada ventilasi paru. Jadi ventilasi ini merupakan pergerakan udara masuk dan keluar dari alveoli yang ventilasi ini terbagi menjadi dua, yaitu inhalasi dan juga eksalasi, di mana prosesnya diatur oleh sistem saraf dan juga otot pernafasan. Pusat pernafasan berada di medula dan juga pons, di mana medula berperan untuk menghasilkan impuls pada otot pernafasan, dan juga otot-otot ini adalah diafragma dan juga otot interkostal eksternal dan juga internal. Kemudian ada respirasi eksternal yang terjadi di pulmo atau juga biasa disebut dengan pernafasan eksternal atau respirasi paru. Respirasi eksternal ini merupakan pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari kapiler darah di alveoli. Oksigen di alveoli nantinya akan masuk ke kapiler arteri melalui difusi karena perbedaan pada tekanan parsial. Tekanan parsial oksigen di alveoli ini lebih tinggi dibandingkan tekanan oksigen di kapiler darah. Di kapiler arteri darah nantinya oksigen kemudian akan diikat oleh hemoglobin, jadi nantinya akan terjadi reaksi oksigen ditambah dengan hemoglobin menghasilkan oksihemoglobin. Kemudian untuk yang ketiga ada respirasi internal atau respirasi jaringan. Respirasi internal ini merupakan proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida dari kapiler darah ke seluruh tubuh. Pada respirasi internal ini nantinya oksigen akan diikat dengan hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin dan nantinya akan diangkut ke sel. Jadi dia kebalikan dari respirasi internal tadi. Kalau misal internal tadi hemoglobin diikat dengan oksigen, sementara pada eksternal ini nantinya oksihemoglobin akan dipecah menjadi bentuk hemoglobin dan juga oksigen yang nantinya akan diangkut ke sel. Selanjutnya ada buffer pH darah atau keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa ini merupakan suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi sama dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa ini merupakan hal penting bagi tubuh agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan dengan optimal. Nah, jadi keseimbangan asam basa ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama status asam basa dan juga status oksigenasi. Untuk yang status asam basa ini terdiri dari pH, HCO3 atau asam bikarbonat dan juga base excess, dan yang untuk status oksigenasi ada PCO2, PO2 dan juga saturasi oksigen. Nantinya status asam basa ini akan diatur oleh dua organ, yaitu organ pernafasan, yaitu pulmo dan juga ada organ ginjal atau kidney. Kemudian adapun gangguan-gangguan yang akan terjadi jika terjadi ketidakseimbangan asam basa itu, yang pertama ada asidosis respiratorik, yaitu disebabkan oleh karena menumpuknya karbon dioksida yang bergabung dengan hidrogen yang akan menghasilkan asam karbonat sehingga pH darah menjadi lebih rendah. Kemudian ada juga asidosis metabolik yang disebabkan oleh karena kurangnya basa dalam aliran darah atau kelebihan asam selain dari karbon dioksida. Kemudian ada alkalosis respiratorik, kondisi di mana pH darah lebih dari 7,45 dengan karbon dioksida kurang dari 35 mm heraksa. Dan yang terakhir ada alkalosis metabolik, yaitu kondisi di mana kelebihan basa atau kekurangan asam dalam tubuh yang dapat menyebabkan alkalosis metabolik.
Kemudian, tadi itu jenis-jenis, gangguan-gangguan yang dapat terjadi. Nah, ini implementasi penyakit yang dapat terjadi, jika terjadi gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama ada emfisema, kemudian bronkitis kronis, pneumonia berat, dan, ada edema pulmoner dan juga, bisa terjadi, gangguan asma. Kemudian, ini referensi yang saya gunakan dalam membuat, mind map saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.